Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita percaya kasih Bapa senantiasa menyertai setiap kehidupan kita sehingga memampukan kita untuk hidup dari iman kepada iman setiap hari. Oleh sebab itu, sesuai dengan judul firman Tuhan saat pagi hari ini, milikilah ketetapan hati kepada Allah. Mari kita akan lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-112 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita melihat tidak sedikit orang yang menjalani kehidupannya dipenuhi dengan keraguan, kebimbangan, ketakutan, dan kekhawatiran. Memang jika kita perhatikan keadaan yang terjadi di hari-hari ini, kita bisa tahu bagaimana pandemi COVID-19 yang masih terjadi, perekonomian yang mengalami goncangan, mungkin ada vonis dokter yang begitu menakutkan kita, kejahatan yang semakin merajalela, dan terjadinya banyak kesukaran-kesukaran di sekitar kita. Secara tidak sadar, hal ini telah mempengaruhi dan menguasai hati orang-orang percaya. Di satu sisi mereka percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa dan Dia sanggup untuk melakukan segala perkara, tidak ada yang mustahil baginya. Namun di sisi yang lain mereka diliputi oleh rasa takut akan terjadinya kesukaran-kesukaran hidup yang membuat banyak orang hidup di dalam kesesakan dan penderitaan. Untuk kita dapat melihat terobosan, kemenangan, mujizat terjadi dalam hidup kita, dibutuhkan ketetapan hati kepada Tuhan. Ketetapan hati adalah hati yang teguh, tegar, kuat, hati yang tidak berubah. Di dalam pembacaan kita tadi, pemazmur tidak goyah oleh ketakutan dan kekhawatiran pada saat-saat kesulitan. Karena apa? Karena kepercayaannya adalah pada Tuhan, bukan pada dirinya sendiri atau pada situasi yang ada di luar dirinya. Orang yang memiliki ketetapan hati kepada Allah adalah orang yang selalu melekat dan berpusat kepada Allah. Di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-6, dan Daud sangat tersepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Di sini kita bisa melihat dalam keadaan tersepit karena wilayahnya yaitu Siklag telah terbakar habis, istri dan anak-anaknya ditawan, terlebih rakyat mengancam akan melempari dia dengan batu. Tetapi kita lihat Daud menetapkan hatinya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ia tidak terfokus pada masalah yang dihadapi, keadaan yang ada di sekitarnya, tetapi fokusnya tetap pada Tuhan. Ia tetap menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidupnya, sebagai sumber kekuatannya. Mazmur 91 ayat 14 katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Inilah kunci kemenangan, karena bukan manusia yang menjadi pertahanan dan perlindungan kita, tetapi Allah yang maha kuasa dan luar biasa. Dalam kehidupan kita pun, seringkali kita mengalami keadaan-keadaan yang terjepit. Tetapi kita perlu belajar dari Daud untuk mengambil langkah yang tepat, yaitu tetap meneguhkan hati, tetap menetapkan hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan melihat mengapa ketetapan hati kepada Tuhan itu penting di dalam kehidupan kita. Yang pertama, orang yang memiliki ketetapan hati akan hidup di dalam ketenangan. Mazmur 56 ayat 4 katakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ini membuktikan bahwa hatinya selalu melekat kepada Allah. Ketetapan hati bukan keadaan, melainkan sebuah keputusan. Kita pun sering mengalami ketakutan dalam kehidupan kita. Untuk itu kita perlu mengambil kebulatan hati untuk kita tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Hal itulah yang akan memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, Daud bisa tenang, tidak takut sekalipun dia berjalan dalam lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut. Karena dia menyadari bahwa Tuhan adalah gembalanya yang senantiasa menyertai kehidupannya.
Yesaya 26 ayat 3 katakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Puji Tuhan. Dan hal yang kedua, mengapa penting memiliki ketetapan hati kepada Tuhan? Karena orang yang memiliki ketetapan hati, dia akan memiliki keberanian untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada di hadapannya. Di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-47 menjelaskan bahwa Daud memiliki keberanian untuk menghadapi Goliat yang ada di hadapannya. Bukan karena dia seorang ahli pembuat strategi perang, bukan dia ahli di dalam menggunakan ketapel, tetapi ia yakin bahwa Allah sanggup menolong kehidupannya. Juga di dalam Daniel pasalnya yang ketiga ayat 16 sampai 18 menyatakan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah meskipun ada atau tidak adanya mukjizat. Oleh sebab itu mereka memiliki keberanian untuk menentang apa yang sudah ditetapkan Raja Nebukadnezar. Mereka tidak mau untuk menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dalam kehidupan kita pun kita juga seringkali menghadapi goliat-goliat masalah, tantangan-tantangan hidup. Dan untuk mampu mengalahkannya, maka kita harus memiliki keyakinan penuh kepada Allah, sehingga kita memperoleh keberanian untuk menghadapinya. Puji Tuhan. Hal yang ketiga, orang yang memiliki ketetapan hati, dia akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupannya. Daud melihat kemenangan demi kemenangan karena dia menetapkan hatinya untuk tetap terus terpaut kepada Allah dan fokusnya hanya kepada Dia saja. Dari mulai kehidupannya sebagai gembala domba sampai dia menjadi seorang raja, dia senantiasa hidup melekat kepada Tuhan. Yosafat juga melihat kemenangan dalam peperangan ketika dia menetapkan hatinya kepada Tuhan. Dia tetap memfokuskan kehidupannya kepada Allahnya. Nah, dalam kehidupan ini tidak sedikit anak-anak Tuhan yang merasa goncang, bimbang, khawatir, dan takut karena mereka tidak memiliki ketetapan hati kepada Tuhan. Hidup yang memiliki ketetapan hati adalah hidup yang fokus pada janji dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Teruslah percaya sekalipun keadaan sekitar semakin tidak mudah. Teruslah berharap sekalipun keadaan belum juga menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Dasar ketetapan hati kita bukan pada keadaan di sekitar yang mudah berubah, melainkan pada kebenaran janji Tuhan yang kokoh, yang tidak berubah. Ada begitu banyak masalah, persoalan, tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Milikilah ketetapan hati untuk tetap percaya kepada Tuhan, dengan senantiasa melekat dan berpaut kepada Tuhan. Maka kita akan memiliki ketenangan dan damai sejahtera. Kita akan memiliki keberanian untuk menghadapi setiap tantangan yang kita hadapi. Bahkan kita akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tahu Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Firman-Mu kembali meneguhkan setiap iman percaya kami, Tuhan. Memang seringkali ada begitu banyak hal yang harus kami hadapi, persoalan, masalah, tantangan-tantangan yang ada di hadapan kami. Tapi kami tetap mau meneguhkan iman kami. Kami tetap mau menetapkan hati kami untuk tetap percaya kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menolong setiap kehidupan kami. Bahkan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bawa bangsa negara kami ke hadapan-Mu. Kami tahu bangsa ini ada di dalam rencana dan kehendak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Engkau yang akan memberkati bangsa kami. Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Tuhan pakai setiap kehidupan mereka Tuhan, untuk membawa bangsa kami ini Tuhan Yesus ke arah yang lebih baik Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan selamatkan bangsa negara kami. Pekerjaan Tuhan di gereja kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan yang ada, memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan.
mulai dari Bapak Ibu Gembala kami, setiap pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan senantiasa akan pakai setiap kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi berkat, memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan tetap pelihara iman percaya mereka kepada Engkau Tuhan Yesus. Di tengah situasi yang sukar seperti ini, Tuhan tetap hidupkan firman-Mu di dalam kehidupan setiap umat-umat-Mu Tuhan. Sehingga setiap umat Tuhan boleh senantiasa mengalami kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki keyakinan yang penuh kepada Tuhan. Sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat, sebagai Tuhan dan satu-satunya penolong di dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan memberikan kesembuhan, yang susah Tuhan memberikan penghiburan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang ada di dalam persoalan masalah Tuhan yang memberikan kemenangan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai setiap kehidupan kami, hari demi hari kami akan jalani dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.